Peserta ke-8. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita, Ibu akan lanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi teks eksplanasi. Sebelum Ibu mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas, Mbak Yanto Sutrisno Saragih, untuk memimpin doa. Mari teman-teman, Ibu Guru, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dari persilakan. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini siapa yang sudah hadir? Ada yang sudah hadir? Bu, Hadir semua, Bu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anda semua harus menjaga kesehatan, tentunya dengan rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, dan banyak minum air putih ya. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang teks eksplanasi bagian kedua. Baik, masih semangat semuanya? Semangat, Bu. Ya, Ibu akan memberikan yel-yel tepuk ya. Perhatikan Ibu dahulu, selanjutnya kita akan saksikan bersama. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, coba kita praktikkan bersama ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, Kanan, kiri, bagus. bagus. Oke. kanan, kiri. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan juga tujuan dari teks eksplanasi. Coba Ibu mau sedikit mengulas tentang pelajaran minggu lalu. Ibu mau bertanya kepada Anda Ooy tentang pengertian teks eksplanasi. Ya, baik, Bu. Saya akan coba kemukakan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang memiliki kandungan apa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya bisa terjadi. Demikian Ibu pengertian dari teks eksplanasi. Ya, terima kasih yang sudah Sama, bisa Ibu. menjawab pertanyaannya. Jadi teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena, baik itu alam, sosial maupun budaya. Seperti contohnya fenomena yang belum lama terjadi ya, yang kita ketahui bersama tentang gempa Cianjur ya. Nah, peristiwa tersebut ketika kita tuliskan ke dalam sebuah teks ataupun tulisan, maka teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ya, karena memuat peristiwa ataupun fenomena alam di dalamnya. Baik anak-anak, adapun KD ataupun kegiatan kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara lisan dan tulis, kemudian memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu kalian diharapkan nantinya untuk mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tertulis, kemudian dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tertulis, dan dapat menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tulis, dan terakhir kalian diharapkan mampu merancang teks eksplanasi secara tertulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, dan manfaat kita mempelajari sebuah teks eksplanasi yaitu agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat mayoritas
dan data faktual yang ada seperti pengertiannya, penjelasan, proses, dan lain-lain. Ya, jadi untuk strategi pembelajaran kita nanti pada hari ini, Ibu akan menampilkan materi dan juga contoh teks eksplanasi dalam PowerPoint, dan nantinya kita akan analisis bersama. Untuk selanjutnya kalian akan berkelompok untuk mengerjakan LKPD, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah di antara kalian mungkin ada yang pernah menyusun sebuah teks eksplanasi? Ada yang pernah? Belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Ya, baik. Nah, untuk menyusun sebuah teks eksplanasi, tentu kalian harus tahu dulu apa saja struktur yang ada di dalam teks tersebut. Ya, adapun struktur yang ada di dalam teks eksplanasi, yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu menjelaskan penjelasan umum mengenai peristiwa yang akan dibahas serta gambaran mengenai apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian struktur yang kedua yaitu deretan penjelas, penjelasan proses terjadinya peristiwa. Deretan penjelas biasanya memuat lebih banyak informasi atau lebih rinci, ya, karena berisi penjelasan penulis mengenai kronologi sebab akibat dari peristiwa itu. Terakhir yaitu interpretasi, berisi penutup berupa simpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas, ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah contoh teks eksplanasi. Silakan disimak ya. Boleh untuk Ananda Titi untuk membacakan contoh teks eksplanasi yang ada di tampilan PowerPoint. Baik, Bu. Judulnya Tsunami Aceh. Pernyataan umum. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi bencana alam besar di Aceh yang menggemparkan seluruh apa ya, Bu? Itu kok ketutup? Seluruh dunia. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut dengan kecepatan tinggi. Kalau bahasa Jepangnya yakni su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Deretan penjelas, bencana alam tsunami terjadi karena gangguan yang sifatnya tiba-tiba dari dasar laut. Gangguan itu berupa letusan gunung berapi, pergeseran lempeng bumi, dan jatuhnya meteor. Gangguan tersebut, permukaan dasar laut bergerak naik turun, sehingga air mencari keseimbangan, dan terjadilah peristiwa alam tsunami. Biasanya sebelum terjadinya tsunami ditandai dengan air surut secara tiba-tiba, ada genangan air yang banyak ikan di pantai. Tsunami mengakibatkan kehancuran baik untuk manusia maupun alam, seperti banyak sekali memakan korban jiwa, hilangnya harta benda, menghancurkan bangunan-bangunan, dan merusak alam. Ada beberapa cara agar memperkecil kemungkinan terjadi tsunami, yaitu dengan menambah, mengkokohkan pembangunan, yaitu dengan menggunakan tembok penahan tsunami di garis-garis pantai. Kemudian interpretasi, tsunami dapat datang di pantai kapan saja. Sebagian besar peristiwa alam ini merugikan manusia. Dan gelombang yang tidak terlalu besar sehingga tidak banyak berdampak kepada manusia. Kita harus selalu waspada, terutama bagi yang tinggal di dekat pantai. Karena terdapat tanda-tandanya, segeralah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Ananda Titi yang sudah membacakan. Sama-sama, Bu. Baik anak-anak, apakah kalian melihat adanya struktur di dalam teks tersebut? Halo, anak-anak. Ada, Ibu. Ya. Nah, teks tersebut tergolong ke dalam sebuah teks eksplanasi karena
memuat strukturnya, yaitu dengan adanya pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, dan juga interpretasi. Di dalam pernyataan umum kita lihat di sana menjelaskan tentang gambaran umum apa yang terjadi, gitu ya. Bencana apa, Bu? Anak-anak? Tsunami. Ya, jadi di dalam pernyataan umum dijelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu deretan penjelas yang menjelaskan lebih rinci kronologi tentang sebab akibat dari proses tsunami tersebut. Dan terakhir, di bagian interpretasi terisi intisari ataupun uraian komentar atas fenomena yang sudah dipaparkan. Sampai di sini jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Selanjutnya, selanjutnya yaitu setiap jenis teks tentunya mempunyai kebahasaan yang unik. Ya, tentunya memiliki kebahasaan yang unik, sehingga tidak jarang kebahasaan teks yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ya, dengan adanya kaidah kebahasaan akan memudahkan kita sebagai pembaca itu untuk mengetahui jenis teks apa yang sedang kita baca. Nah, adapun kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi yang pertama yaitu menggunakan kata-kata istilah yang bersifat ilmiah. Itu dari teks eksplanasi didasarkan pada penelitian empiris. Yang kedua menggunakan kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik yang dapat dilihat langsung. Contohnya seperti belajar, memasak, membaca, dan mendorong. Yang ketiga menggunakan kata kerja relasional, yaitu kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan kata pelengkap seperti termasuk, merupakan, menjadi. Kemudian yang keempat menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung penanda urutan waktu seperti lalu, setelah itu, dan kemudian. Kelima, menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu kata hubung yang menjabarkan hubungan sebab akibat suatu hal, seperti sehingga, karena, oleh karena itu, dan dengan demikian. Yang keenam, menggunakan kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai tindakan atau pekerjaan dan predikatnya biasanya berawalan ter dan di. Dan terakhir, dalam kaidah kebahasaan eksplanatif, justifikasi artinya peristiwa yang dijabarkan yang beralasan. Selanjutnya, menyusun teks eksplanasi. Menyusun teks eksplanasi adalah kegiatan yang membuat atau menciptakan sebuah teks yang berpedoman pada struktur dan kaidah kebahasaan yang ada. Adapun langkah-langkahnya, silakan untuk Saudara Ananda Yati untuk membacakan langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Baik, Bu. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi yang pertama yaitu menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat membuat kerangka teks eksplanasi, yang kelima mengembangkan kerangka teks eksplanasi, yang terakhir keenam menyunting teks. Baik, terima kasih Yati. Nah, sama-sama. Mendapatkan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah teks eksplanasi. Pertama, tentunya kalian harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Kemudian tujuannya, kemudian kalian mengumpulkan data, mencari referensi ataupun literatur. Kemudian yang keempat, membuat kerangka terlebih dahulu sebelum nanti kemudian mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks yang utuh. Dan terakhir adalah menyunting teks tersebut. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu kira kalian sudah paham semua ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok untuk nanti kalian berdiskusi dalam mengerjakan LKPD ya. Kelompok pertama mungkin diketuai oleh Juwita, kemudian David dan Disti. Yang kedua, Titi, Yanto, dan Yati. Kemudian yang ketiga, Niki, Mohaini, dan Ooy. Terakhir,
kelompok keempat yaitu Entin, Imas, dan Kak Asma ya. Nah itu silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kerjakan nanti tugas KPD selama kurang lebih 15 menit ya nak. Ini untuk KPD-nya. Silakan kalian pelajari langkah-langkah yang harus dikerjakan. Nanti jika ada pertanyaan silakan ajukan kepada Ibu. Masing-masing kelompok Ibu sajikan sebuah contoh teks eksplanasi yang kemudian kalian nanti analisis berdasarkan struktur yang terdapat di dalam teks tersebut dan juga kaidah kebahasaan. Seperti itu. Baik, silakan dikerjakan. Apakah ada kendala anak-anak? Untuk kelompok 1, Yuita, apakah ada kendala? Sejauh ini masih mengerjakan Ibu, belum kendala, alhamdulillah. Selanjutnya kelompok 2, Ibu akan berkeliling ya untuk menanyakan bagaimana mengerjakan LKPD ini. Kelompok 2, Yanto, apakah ada kendala? Yanto? Titi? Apakah ada kendala? Ada, lagi ngerjakan, Bu. Belum. Selanjutnya, kelompok 3, Niki, bagaimana? Sudah sampai di mana prosesnya? Lagi ngerjakan, Bu. Ya. Baik, waktunya kurang lebih 5 menit lagi ya. Baik, Ibu. Baik, sudah selesai waktunya. Silakan nanti Ibu akan mempersilakan setiap kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan Gita dan kawan-kawan tampil ke depan. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, Ibu sudah bisa menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis mengenai teks eksplanasi yang tadi sudah kami kerjakan. Adapun kelompok kami menemukan struktur teksnya sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum ada di paragraf pertama atau paragraf 1. Kemudian struktur teks yang kedua yaitu deretan penjelas ada di paragraf 2, 3, dan 4. Kemudian struktur teks yang terakhir yaitu interpretasi ada di paragraf terakhir. Begitu Ibu. Betul tidak Ibu? Ya betul. Bisa. Terima kasih. Beri tepuk tangan teman-teman. Tepuk jempolnya mana? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, untuk kelompok 1 sudah baik sekali ya. Sudah memaparkan struktur dan juga kaidah kebahasaan pada teks yang sudah dianalisis. Mungkin dari kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Dari Ananda Disti, mungkin dari kelompok. Ya, tanggapan dari kelompok saya untuk kelompok 1 sudah bagus, sudah betul Bu, strukturnya tadi sudah sesuai dengan paragraf-paragrafnya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Itu saja. Ya, terima kasih Disti atas tanggapannya.
Baik, semua sudah menampilkan hasil kerjanya setiap kelompok. Di sini Ibu akan sedikit mengevaluasi. Untuk kelompok 1 sudah baik sekali untuk menganalisis. Untuk kelompok 2 mungkin ada sedikit yang belum sempurna dari segi kaidah pembahasaannya ya. Kemudian kelompok 3 dan 4 sudah baik. Oke. Untuk berikutnya Ibu akan memberikan simpulan ya. Simpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Coba silakan Ibu Ananda Entin untuk membacakan simpulan pembelajaran hari ini. Simpulannya yang pertama adanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang penjelasan suatu fenomena, kejadian, proses ilmiah, maupun sebuah budaya. Teks eksplanasi menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu hal bisa terjadi. Teks eksplanasi harus bermuat fakta-fakta suatu kejadian dan tidak boleh diisi dengan opini penulis. Yang kedua, struktur teks eksplanasi. Pernyataan umumnya, bagian ini berisi tentang penjelasan suatu kejadian yang akan dibahas. Bagian ini dapat diisi dengan gambaran umum proses suatu fenomena atau peristiwa alam. Deretan penjelasnya, bagian ini berisi tentang sebab suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Bagian ini bisa disebut juga dengan rangkaian penjelas. Interpretasi, bagian ini memuat kesimpulan dari seluruh penjelasan sebelumnya. Singkatnya, interpretasi berisi tentang ulasan bagian kesimpulan dari teks eksplanasi. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Menggunakan kata-kata istilah yang bersifat ilmiah, kata kerja material, kata kerja relasional, menggunakan konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, kalimat pasif, dan bersifat justifikasi. Artinya peristiwa yang dijabarkan berupa fakta yang beralasan. Yang keempat, langkah menyusun teks eksplanasi. Menentukan topik, tujuan, mengumpulkan data, membuat kerangka tes eksplanasi, mengembangkan kerangka tes eksplanasi, dan menyunting tes. Itu Ibu kesimpulannya. Ya, baik. Terima kasih Ananda Entin. Jadi simpulan. Bulia kelempar sepertinya ya Bapak Ibu. Ya, Iya, terlempar. terlempar. Kok di grup disuruh diakhiri gimana? Setelah selesai yang presentasi Bulia barangkali Pak David ya. Oh iya, mungkin itu Bulia udah masuk lagi. Oh, sudah. Bulia itu masih di mute, itu suaranya nggak kedengeran Bulia. Oke. Mohon maaf Ibu. Aduh. Terlempar ya? Bu, Nggak apa-apa deh, Bu. terlempar ya. Bu Asna, Atau bagaimana? IPS 2, lihat dosen. IPS 2 yang mana tumbukannya, masukin. Ini IPS 2. Bu dosen, Ini saya tutup dulu ya Pak. Gimana Bulia? Udah selesai? Tadi terkendala ini Pak, sinyal. Oke Pak. Yuk. Kita lanjutkan ya. Pak.
Dianggap simpulannya sudah selesai, Ibu Lia, dilanjutkan saja dengan tahapan lain. Mungkin ada yang masih perlu dikemukakan. Baik anak-anak, kan pelajaran kita hari ini belajar langkah-langkah evaluasi pembelajaran hari ini, hal yang mungkin kalian belum pahami. Hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Eksplanasi. Apa yang kalian bisa dalam belajar? Coba Ibu mau tahu. Apa kira-kira? Nah, tepuk tangannya tadi ya, ambulan morfologi. Punya sudah? Mau tunggu apa lagi? Tunggu jodoh. Ini ada kebiasaan Tidak ada. Ya pakai kisi-kisi. Ya. Untuk menyusun sebuah teks eksplanasi, ya. Baik anak-anak, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Diucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Silakan Ketua Kelas Ananda Yanto untuk menutup doa. Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucap syukur dan berdoa untuk pembelajaran yang sudah kita terima. Berdoa, dipersilakan. Amin. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua Kelas. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bu Dokter, ada permintaan dari admin untuk mengakhiri Zoom, bagaimana ya? Apakah kita akhiri nanti untuk komentarnya dilanjut di jam berikutnya, Bu Dokter? Iya, itu. Alhamdulillah, supaya tidak ini komentarnya kan di waktunya di Bapak Ibu masih jam berapa sekarang ya? 10:30 ya? Iya, betul. Hanya sedikit saja komentar kami. Yang pertama adalah LKPD. Apa dulu? Sudah banyak yang saya sudah sampaikan tadi terkait dengan langkah-langkah. Dan yang kedua, posisi pada saat Ibu Bapak menjelaskan materi di awal itu barangkali tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Lia. Hanya singkat saja tentang pengertian. Kemudian yang berikutnya sudah ditampilkan contoh, tetapi di dalam contoh naskah itu sudah dibagi-bagi strukturnya. Ya, sudah diklasifikasi maksud saya. Jadi kalau strukturnya satu, lalu teksnya apa, paragrafnya apa, yang keduanya strukturnya apa, teksnya apa. Jadi langsung contoh supaya waktu juga bisa efektif. Nanti saya katakan seperti tadi, nanti setelah presentasi untuk memperbaiki, untuk memberi penguatan kepada kelompok yang barangkali jawabannya yang masih perlu penjelasan, disitulah kesempatan guru untuk bisa seluas-luasnya menampilkan PowerPoint, menjelaskan, mengaitkannya dengan teks sebagaimana tugas yang disuruh kerjakan pada siswa. Kemudian yang berikutnya ini apa dulu di Ibu tadi setelah presentasi penguatannya belum ya karena mungkin terdesak waktu. Nah, oleh karena itu nanti pada PPL tolong ini diperhatikan. Jangan sampai setelah presentasi kita hanya mengatakan bahwa ya sudah selesai pembelajaran kita, tolong diberi penguatan Ibu di situ. Tolong diberi penjelasan yang sejelas-jelasnya materi yang diajarkan pada saat itu.
Karena ini sifatnya kan menemukan, masih siswa itu disuruh menemukan sendiri dulu materi, dan itu sesuai dengan amanah dari langkah-langkah saintifik kan, mulai mengamati, mengumpulkan bahan mereka sendiri. Nanti setelah presentasi baru itu tolong Ibu masukkan, buka teksnya, buka PowerPoint-nya, supaya yang sudah mengerjakannya yakin dan yang belum mengerjakannya punya ilmu, ya, ilmu tentang materi yang di ini. Saya kira itu saja yang nanti lainnya nanti ditambah yang lain di penampilan yang lain. Silakan Pak Sarja. Ya, baik, terima kasih Bu Dokter atas kesempatan diberikan. Saya hanya memastikan aja ya untuk teman-teman semua. Yang pertama, fasilitas yang teman-teman persiapkan benar-benar bisa dimanfaatkan. Ya, jadi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik peer teaching maupun PPL, mohon dipastikan agar fasilitas yang teman-teman libatkan di dalam proses KBM-nya benar-benar bermanfaat. Bisa dimanfaatkan. Misalnya audionya, videonya, dari sisi tampilan, dari sisi suara, supaya benar-benar itu bisa dipergunakan saat pelaksanaan PPL. Kemudian yang kedua yang perlu saya pastikan ke teman-teman bahwa PPT yang teman-teman buat itu benar-benar menarik, ya, baik dari sisi tampilan tulisan maupun dari sisi tampilan background-nya. Jadi pastikan itu bahwa PPT yang dibuat itu jangan sampai background akan membuat tulisan tidak jelas, atau justru kita lebih mementingkan tampilan gambar dibandingkan tulisan, padahal kita tidak bicara tentang poster seperti itu. Kemudian yang berikut yang ingin saya pastikan ke teman-teman adalah mohon untuk memastikan, dan saya ingatkan lagi seperti kemarin dan Ibu Dokter juga sudah pernah sampaikan, bahwa langkah-langkah yang telah teman-teman rumuskan itu semuanya bisa dilaksanakan. Apabila dalam proses pelaksanaan ada langkah-langkah yang terlewati, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nanti ketika dalam proses sebelum misalnya Anda lupa melakukan pengecekan kehadiran, misalnya ya, kita lupa mungkin karena gugup atau mungkin karena waktu yang singkat sehingga kita sudah lupa mengecek kehadiran peserta didik, maka tidak apa-apa, terlewati. Nanti dalam proses perjalanan kita boleh mensiasati, misalnya siapa yang tidak hadir, ya, coba kita lihat siapa ini, ya, kenapa ini tidak ada orangnya, seperti itu. Jadi itu dipastikan. Makanya seperti kata Ibu Dokter bahwa tolong teman-teman membuat catatan-catatan kecil yang Anda pergunakan untuk mengontrol hal-hal apa yang sudah dilaksanakan dan hal-hal apa yang belum dilaksanakan. Kemudian yang terakhir dari saya, teman-teman semua, tolong pastikan suara yang teman-teman tampilkan pada saat PPL benar-benar maksimal dari sisi keterjangkauan suara yang bisa dijangkau, karena pengalaman yang lalu itu saat PPL ada peserta itu yang suaranya kecil, akhirnya anak-anaknya yang di bagian belakang itu tidak menjangkau. Apalagi guru yang bersangkutan itu hanya kebanyakan duduk di kursi di bagian depan, dia tidak melakukan pemantauan berkeliling atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Itu penting dilakukan agar apa yang teman-teman sudah rencanakan bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah satu kesyukuran teman-teman semua di kelompok ini mendapatkan Ibu Dr. Asna, ya, sebagai pembimbing teman-teman, karena kejelian beliau dalam
dalam melihat hal-hal yang perlu diperbaiki, dan kebetulan juga beliau adalah mantan dosen saya dan saya tahu bagaimana kinerja beliau, sehingga ini patut disyukuri. Teman-teman bisa bisa dibimbing langsung. Itu saja masukan saya, Bu Dokter. Mohon maaf Bu, sudah mulai ajar di sekolah. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Sarjan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Sarjan akan beroleh perhatiannya. Dan sekarang mohon maaf karena hari Jumat. Silakan Bapak dan Ibu bersiap-siap untuk sholat Jumat. Dan insya Allah kita nanti ketemu pukul 14 ya, pukul 14 Wita. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.